If you'll just make a big X on those papers, I can finally get out of it. Otto! There you are, boy. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my... Halo semuanya, kembali lagi di Alur Cerita Film Love, Death, and Robots. Dan kali ini episode yang ke-9. Kita lompatin satu episode lagi ya. Nah, di episode yang ke-9 ini menceritakan tentang seorang pria yang hampir seumur hidupnya tinggal di tempat pembuangan sampah. Saking lamanya banyak orang-orang yang gak suka atau kepengen menggusur tempat pembuangan sampah tersebut. Apakah mereka berhasil menghancurkan tempat tinggal si pria itu? Atau mereka malah mendapatkan hal yang lainnya? The world needs him. Souls wouldn't leave. I had to call the goddamn shit. Fuck. I don't know. Cerita dimulai dengan kedatangan seorang inspektur kota di sebuah tempat pembuangan sampah. Sang inspektur perlahan-lahan masuk sambil melihat suasana tempat yang udah pasti kotor dan sangat kumuh. This dump's my home. Di tempat seperti ini tinggal seorang pria yang bernama Dev bersama dengan hewan peliharaannya yang bernama Otto yang sudah berada di sini kurang lebih sekitar 20 tahun lamanya. Maksud kedatangan inspektur ke sini adalah mencoba meyakinkan Dev untuk pindah dari rumahnya di tempat pembuangan sampah dengan alasan pemukiman mewah yang berada di sekitar tempat ini pastinya menjadi terganggu. Bukan cuma itu, inspektur juga memberikan surat yang berisi tentang undang-undang sanitasi yang baru, yang itu artinya Dev harus segera meninggalkan rumah ini dengan menandatangani surat tanda persetujuan untuk pindah. Don't mean shit to me, Mr. City Inspector. Namun Dev rupanya menolak untuk pergi. Dev juga sempat memanggil hewan peliharaannya, tapi si hewan tersebut rupanya nggak muncul-muncul. Karena itu Dev kemudian menawarkan sang inspektur untuk minum-minum. Santai aja gitu cuy, karena masih banyak waktu buat ngobrol-ngobrol. Dev berjanji kalau si inspektur mau menemaninya untuk minum, maka dia dan Otto akan pergi dari tempat ini. Sebenarnya si inspektur sempat menolak karena dia nggak punya banyak waktu. Tapi Dev langsung bercerita sambil mencoba menyalakan sebatang rokok. I don't have time for drunken ramblings and crazy stories. Go on, Otto, and me gone when I'm done. Sis- One night, couple years back, me and my friend Pearlie, Dev menceritakan kalau pada suatu malam dirinya sedang minum dan ngobrol bersama dengan temannya yang bernama Pearlie. Nah, karena sama-sama lagi mabok, Pearlie menceritakan segala hal, termasuk majalah stensil dan juga wanita penghibur. Ketika obrolan mereka sudah mulai seru, ketika itu juga Pearlie kebelet kencing. Karena udah nggak tahan, mau nggak mau Pearlie menunda obrolannya dan pergi ke belakang dan kencing dimanapun yang dia mau. Karena ini tempat pembuangan sampah, jadi ya metal aja gitu kan. Nah, di sini Pearlie sempat mendengar suara kayak seseorang yang sedang mengacak-acak sampah. Demi berjaga-jaga, Pearlie langsung mencabut senjatanya. Sampai kemudian... hell? Don't shoot the rat! We gotta get the hell out of Dodge! Pearlie yang ketakutan langsung mundur ke arah Dev. Mengetahui ada sesuatu yang mencurigakan, Dev mengambil senjatanya. Bersama dengan Pearlie, Dev bersiap untuk menghadapi segala sesuatu yang mungkin bisa membahayakan mereka. Sampai tiba-tiba... Get you, you son bitch! Melihat temannya dimangsa oleh sesuatu, Dev mengambil kendaraan berat dan melakukan perburuan. Kejar-kejaran terus terjadi, sampai akhirnya Dev berhasil menyudutkan makhluk besar itu. Dengan sekuat tenaga, Dev menjepit dan mengangkatnya sampai kemudian Dev dikejutkan oleh seekor anak anjing yang keluar dari tubuh makhluk itu dan melonglong kesakitan. Dev yang bingung langsung mematikan dan turun dari kendaraannya. Dari sana, Dev melihat seekor anak anjing dan juga temannya Pearlie yang udah mati mengenaskan. Sejak saat itu, Dev baru sadar kalau monster ini tercipta dan hidup dari kotoran yang telah menyatu dengan bahan apapun yang ada di tempat pembuangan sampah ini. Alih-alih akan membunuhnya, Dev ternyata malah membuat makhluk tadi menjadi hewan peliharaannya.
yang kemudian diberi nama Otto. Mendengar cerita tadi, si inspektur cengangas-nyenges seakan gak percaya. Sang inspektur tetap aja nih menyodorkan kertas kepada Dev untuk dia tanda tangani. Tapi belum sempat dijawab, tiba-tiba si Otto muncul. If you'll just make a big X on those papers, I can finally get out of it. Otto! There you are, boy. Yep, the way I see it. Otto memakan si inspektur yang hanya menyisakan potongan tangan miliknya yang terputus. Dari sana potongan tangan itu kemudian dibuat mainan oleh Dev dan juga Otto, yang seakan-akan Dev ingin mengatakan kalau tempat ini adalah rumahnya dan gak ada yang boleh memintanya untuk pergi dari sini. Gua rasa si inspektur bukan orang suruhan pemerintah pertama yang datang ke sini untuk meminta Dev pergi dari tempatnya. Film ini tuh sebenarnya ingin mengingatkan kita tentang dua sudut pandang atau perasaan yang berbeda. Ketika orang-orang di sekitar merasa kalau tumpukan sampah yang ada di wilayah mereka itu sangat mengganggu. Namun untuk orang-orang yang ada di dalam penampungan sampah, mereka kayak bahagia aja gitu cuy. Mirip-mirip kayak suasana di Bantar Gebang lah. Bagi orang yang nggak pernah ke Bantar Gebang, pastinya menganggap tempat itu cuma tempat kumuh, kotor, dan sarang penyakit. Tapi kalau lo tahu, untuk para pekerja di sana termasuk pemulung, pengepul sampah, dan lain-lain, itu kayak ladang uang bagi mereka cuy. So, kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.